Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Akan saya membahas perpepean yang makin asik, yang makin menggila, nggak turun-turun. Nanti akan saya jelaskan good news yang mantep-mantep. Juga tentunya akan saya bahas TA sedikit. Dan untuk para pemula silakan jangan ragu yang mau masuk bergabung di grup VIP-nya Info Crypto Mas Bro dengan biaya terendah sedunia ya, bisa dikatakan terendah. Dengan uang ngicrit sekali Anda bisa banyak info yang Anda bisa dapat di dalam, juga dalam bermain kripto, terutama untuk pemula-pemula itu ngerti ya, mendapatkan keuntungan yang besar ke depan daripada bermain sendirian di luar, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang mantau. Itu sangat berbahaya karena banyak koin-koin bermunculan ketika akan bull market seperti ini. Kalau Anda nggak kuat mental Anda, maka akan terplintur dengan koin lain, yang mana koin itu belum tentu akan menguntungkan Anda. Sebab banyak sekali koin-koin yang dipancing ikut terbang, tapi lihat market cap yang kecil, peredaran suplai udah beredar semua, itu perlu diwaspadai. Kemana larinya koin, tokenomiknya kemana kalau yang megang semua debtnya, memancing orang-orang untuk FOMO, kemudian masuk ketika harga naik, suatu saat tinggal nunggu aja kehancurannya untuk dibanting sama mereka paus ataupun debtnya ya. Itu fakta. Sekarang langsung akan bahas mengenai dengan TA ini. Kita harus berhati-hati ya. PP ini sudah nggak mungkin enggak, untuk RP1 arahnya akan ke sana dengan market cap yang sudah triliun dan ratusan triliun. Artinya investor sudah nggak tanggung-tanggung untuk berinvestasi di PP. Makin luar biasa, makin menjanjikan, dan makin buat rebutan para paus. Ini sejarah yang langka terjadi dan betul-betul mirip dengan Doge dulu, sudah nggak bisa terbantahkan lagi. Nanti banyak berita, jangan di skip-skip supaya Anda pinter ya. Jadi ada berduka cita tentang Elon juga, nanti Elon berduka cita atas kematian Shiba dan Doge ya. Selama ini yang menjadi koin terbesar andalan dia, sekarang malah dia sendiri menuit PP, arahnya akan tergeser ke PP. Kemungkinan inilah masa-masa kritis ataupun detik-detik terakhir bagi Shiba dan Doge. Masanya selesai, karena dalam kripto itu masanya akan bergantian-gantian, yang mana di top CMC ranking 10 besar pun akan tergeser dibanting sampai ratusan bahkan ribuan. Itu sudah fakta sering terjadi. Jadi makanya banyak belajar untuk investasi. Kalau untuk long invest jangka panjang harus betul-betul mencari koin-koin yang didengkot, yang betul-betul tidak akan hancur dimakan waktu. Salah satunya BTC ETH. Kalau BTC ETH udah mahal, ambillah Cardano ataupun Polygon. Itulah menurut saya koin yang akan bisa jangka panjang. Kalau yang lain belum tentu ya, yang koin-koin baru. Secara TA kita akan lihat bersama, ini yang namanya pattern bendera jengat ke atas. Ini kapan waktunya dia bermain-main di sini, naik ya, tahu-tahu dia akan short begini. Jelas ya. Ini juga sama, pattern ini adalah pattern bendera jengat yang suatu saat akan terjadi penurunan. Sebab dalam bermain kripto bukan pedagang support semua, ada juga future leverage tinggi, juga ada future di Coinbase. Kalau nanti pasang up terlalu tinggi, tetap bandar nggak mau rugi karena datanya ada di sana. Kemudian nanti akan diturunkan dulu untuk memakan semua, karena itu semua adalah makanan keuntungan terbesar bagi bandar. Ketika orang pasang-pasang leverage, dia akan menimbang beratan ke atas ataupun ke bawah, biasanya akan dihajar semua, baik atas maupun bawah, tinggal nunggu hancurnya saja yang bermain leverage ataupun future. Oke, pertama ini patternnya bendera jengat ya, dia bermain-main di dalam garis trendline ini, kemudian short ke bawah dan hampir mendekati. Ketika puncak dia naik, kemudian akan terbang lagi lebih tinggi lagi ya. Ini nanti akan sama ya,
Ini akan sama nanti, kita ulang lagi. Ini kan bendera jengat ini. Ya, nggak usah rapi-rapi dah. Ya, ini bendera jengat. Ini namanya bendera jengat di sini. Bukan Martini jengking ya. Nah, ini dia awal-awal bermain-main di sini nih. Ya, bermain-main di sini bola ini. Tahu-tahu serosot ke bawah, akan mendekati ketika dia masuk. Tapi kita perlu perhatikan, ketika turun ini bukan akan ambles longsor ke bawah, ada bottomnya. Ketika turun ini akan mencari demand yang lebih segar, yang lebih dahsyat lagi. Kemudian naiknya, ini tahu sendiri naiknya, ini melebihi daripada ketinggian yang di sini ketika mau turun. Cakep kan untuk PP itu di situ. Ya, sekarang kita lihat yang di atas ini sama, terjadi lagi pattern bendera jengat, bukan Martini jengat, bukan ya. Kalau Martini senangnya jengking. Nih lihat nih ya, sama di sini sama, dan ini juga sama, dia lagi bermain-main di sini. Ya, ini sampai kemana nanti, sampai tinggi bisa, sampai ke sana lagi bisa, baru short. Dan nanti shortnya lagi biasanya akan mendekati ketika dia puncak di sini. Ya, mungkin akan sampai sini, tapi belum tentu terjadi. Kalau demandnya kuat, mungkin yang paling-paling sampai sini. Tapi nanti kenaikan setelah turun ini akan mencari demand yang lebih segar lagi dan akan terbang lagi, dan nanti akan seperti ini, akan terbang lagi ke atas ke sana. Ya, akan lebih tinggi dari ketika dia turun di sini. Di sini nanti akan jauh lebih tinggi lagi. Sama juga ketika penurunan di sini, short ke bawah sini, kemudian dia naik lagi sini, ya lebih tinggi daripada waktu dia penurunan. Jadi ini nanti akan turun dulu, tapi akan terbang lagi lebih tinggi lagi. Kesimpulannya untuk long invest nggak jadi soal. Mau naik turun, arahnya akan ke atas terus. Cuma saya ngasih saran bagi yang main scalping dengan level tinggi adanya di sini, waspada nanti shortnya akan di mana, Anda akan dikecoh. Tahu-tahu Anda pasang up ke atas karena ini tipis naik turunnya, tiba-tiba short ke bawah, Anda akan habis. Oke ya, selanjutnya kita akan membahas yang mana trader-trader ini mengapa penting. Ya, pokoknya banyak berita di sini. Ya, jadi banyak berita sekali yang luar biasa. PP pedagang populer seharusnya bernilai 8 angka sekarang, tapi dia harus menjualnya pada tahun 2003 di masa-masa sulit. Jadi intinya aja ya, banyak yang menyesal keuntungannya itu sebetulnya tahun PP mencapai 900%, tapi banyak yang dijual waktu tahun 2023 yang di masa-masa sulit, mungkin ekonominya mereka banyak menjual, dan sekarang banyak penyesalan nih yang terjadi. Berita-berita di sini yang memilukan ya. Jadi kita harus hati-hati dalam bermain kripto ini. Dengan kelihatan sudah the next Dogecoin, jangan asal TP-TP saja, malah waktunya kita turun tambah muatan. Karena kemarin saya bahas belum akan menggila ini, ternyata kemarin masih abu-abu, sekarang PP ini sudah betul-betul menjadi the next Doge, dan orang-orang papan atas investasi dunia yang uang-uang punya uang-uang dunia terbesar yang dia punya investasi seperti BlackRock, JP Morgan, Fidelity, semua Elon Musk juga sudah merapat ke sini. Jadi inilah koin yang jelas tidak akan mungkin salah lagi ya. Apa yang terjadi serba mengenang investasi awal di PP ketika kapitalisasi pasarnya itu masih 10 juta US dollar, itu masih kecil sekali. Pasar itu bearish ya, altcoin menghadapi kerugian dalam investasi lainnya. Dia mengakui bahwa mempertahankan PP hingga saat ini akan sangat menguntungkan. Seandainya saya bertahan sampai hari ini tanpa menjualnya, maka nilainya akan mencapai 8 digit. Wah, kenangan. Jadi banyak yang menyesal yang jual waktu itu, yang dijual pada waktu tahun 2023. Kalau seandainya dia bertahan sampai hari ini, itu dia punya keuntungan 8 digit, kepotong 0 di belakang koma, itu edan-edanan bro. Jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari. PP semakin lama harganya semakin mahal dan semakin langka,
dikatakan koin displasi ini memang koin yang sudah tidak bisa dicetak kembali dan peredaran sudah beredar semua. Kalau Bitcoin saja memang pasokannya lebih sedikit, akan tetapi masih ditambang terus dan belum beredar semua. Beda dengan koin PP ini yang walaupun main coin sudah berbeda, udah apa namanya, beredar semua. Dan ini lagi menjadikan isu politik yang sangat hangat ya. Kita bisa dibilang butter dengan ETF ETH yang dengan mudahnya di ACC, karena dari calon-calon presiden US yang akan bermain nanti banyak mendukung, banyak minta dukungan secara finansial maupun tokoh-tokoh kripto. Jadi semua kripto dipermudah, bahkan regulasi pun mempunyai badan hukum yang jelas sekarang yang sudah disahkan beberapa minggu yang lalu. Luar biasa sekali ya. PP menyebutkan bahwa ia menyimpan sebagai PP yang rencananya akan dimiliki dalam jangka panjang. Sayangnya ketika pengembang menyerah pada proyek tersebut, ia memutuskan untuk menjual sisanya. Jumlah ini bernilai 7 digit pada saat itu jelasnya. Jadi pengembangnya pun dia nggak punya banyak, udah banyak menjual. Waktu terjadi ada si Tonic 1 itu, waktu itu pernah jatuh, kemudian investornya percaya lagi karena dari debtnya yang Tonic itu sudah disingkirkan dan sekarang menjadi debt yang bagus-bagus semua, bahkan sudah diserahkan ke komunitas. Ini sangat luar biasa, nggak ada perlu ragu lagi di koin PP ini. Juga ini berita yang menarik juga di sini, saya jelaskan. Mbak Helon sangat prestasi ya, nggak prestasi lagi, frustasi, berduka. Wah, piye ki? Elon berduka. Waduh ya. Jadi jelaskan di sini, Elon Musk berduka atas kematian Shiba Inu. Wah, piye. Jual. Yang punya Shiba Inu jual. Doge jual. Ya, habis Anda nanti ya. Udah market cap-nya gede, yang sangkutnya banyak, yang punyanya juga Doge sudah, Mbah Elonnya udah berduka, malah yang ditweet PP larinya ke PP semua. Bahkan investor ini BTC harganya anteng-anteng aja, ternyata pada bubar ke PP. Kalau sekarang kok harganya agak menurun sedikit, waktunya kesempatan untuk masuk yang sudah saya jelaskan di TA tadi, akan diturunkan dulu sebelum terbang, karena banyak dibersihkan market, disehatkan dengan banyaknya yang bermain bukan support ya, terutama yang main leverage ini ataupun future dengan sampai 140 kali lipat up-nya itu kan gila-gilaan, akan menghajar daripada bandar cerdas dan lebih hati-hati. Dia ada datanya yang bisa dibaca, yang siap kapan saja akan diturunkan ataupun dinaikkan untuk menghajar buy up sama down ya. Elon Musk berduka atas kematian Shiba Inu ikonik yang menginspirasi Dogecoin kripto favoritnya. Begini reaksi komunitas kripto terhadap kematian Shiba ini. Kabosu, waduh, Elon tuh nangis. Elon gimana? Piye. Elon Musk CEO Tesla Inc. mengungkapkan kesedihannya pada hari Jumat atas kematian Kabosu. Aduh, maaf datuk dikit ya. Anjing Shiba Inu yang menginspirasi penciptaan Dogecoin. Apa yang terjadi? Mas menanggapi postingan Doge Denisner ya, waduh, tentang kematian Shibanya dengan mengatakan, beristirahatlah dengan damai. Piye iki? Elon frustasi ya, berduka cita. Katanya beristirahatlah dengan damai kau Shiba iki piye. Pindah ke PP semua. Yang menjadi wajah Dogecoin dan cryptocurrency bertema anjing lainnya meninggal dunia pada usia 18 tahun. Kabar tersebut diumumkan oleh akun yang didedikasikan untuk anjing legendaris tersebut, yang mengatakan bahwa Shiba meninggal dunia pada dini hari waktu Jepang. Piye Mbak Elon. Sekarang kematian telah membayangi industri mata uang kripto yang biasanya dinamis, dan banyak tokoh terkemuka menyampaikan bela sungkawa mereka. Salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin, juga berduka atas kehilangan tersebut dengan menulis, beristirahatlah dalam
ke dalam jame. Waduh, piye ki ya. Betul-betul mantap ya. Sekarang akan kita lihat PP Coin bagaimana. PP Coin harganya turun sedikit tidak masalah. Waktunya untuk serok, wah market capnya kemarin sampai 103 billion, sekarang tinggal 93 billion. Itu masih gede, masih luar biasa. Wah, jangan main-main, rankingnya aja kemarin sampai ke 20 ya, sekarang 21. Waktunya serok-serok tipis-tipis, tapi ini nendang terus kok, nggak main-main, nendang terus. Yang mana nendangan mulu ini. Kelihatannya dari komunitas Doge sama Shiba buyar nih, pada buyar, bahaya, kucar kacir semua. Kelihatannya akan pada lari ke PP, udah pasti ya, makanya waduh kacau. Dan ini market capnya aja masih gede 93 billion, malah 8 rankingnya 21. Sekali shot lagi, kodok loncat akan mencapai 10 besar. Kalau 10 besar harganya berapa, wah nggak tahu lagi ya. Tahu-tahu nanti ya, 10 rupiah bisa saja. PP ini jangan dianggap main-main. Yang lain juga kalau kita lihat pada longsor, tapi untuk PP tidak. Kepiye ujung-ujungnya, kepiye Elon lagi berduka kematian Shiba dan Doge tadi, sampai dia mentuit, istirahatlah Doge, Shiba sayangku, masa lo udah habis, ganti PP kipiye. Wah ya, lihat aja BTC aja turun 0,30, ETH masih ada turun sedikit saja ya, BNB turun, ini lari semua ke PP ya. Bitcoin turun ya, BNB juga turun, apalagi Sol, SRP nyusruk, Dogecoin juga nyusruk, Cardano masih nyusruk juga, Avala nyusruk, Shiba Inu nyusruk lagi. Waduh, lagi piye urusannya yang sudah jelas. Wah, rankingnya 21 kemarin sampai 19, udah jelas turun dikit nanti akan terbang lagi. Saya rasa cukup, udah panjang lebar sekali. Kita hati-hati di sini, kelihatan chartnya udah saya jelaskan tadi, pattern ini ya. Ini adalah dikatakan pattern bearish ya, tapi kan kita nggak tahu nanti kapan. Makanya saya kalau mau masuk berusaha menjaga psikis kita, kesabaran. Ini ketika dia bermain-main di sini valid sekali, tahu-tahu short nanti nunggu di sini. Ini juga yang akan masuk lagi di sini, secara bersabar. Ini patternnya juga sama ini bendera jengat juga ya, ini sama, pattern sama, udah nggak ada rapi-rapi, sama, ini sama ya, patternnya pattern sama di sini, sama ya, ini patternnya juga pattern sama. Nanti dia sewaktu-waktu ya, kita naik terus dulu, tahu-tahu short begini, disinilah kita waktunya ambil ya, kita ambil masuk kemudian terbang ke sana. Saya rasa cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya, maaf bro, banyak salah, banyak dosa, tentunya nggak sempurna, yang sempurnanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Kiranya sucilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah subscribe banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. P